Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan kembali materi kita di Iqra 1 halaman 30. Untuk diperhatikan ya teman-teman, bahwa di sini di halaman ini ada huruf-huruf yang seringkali tertukar satu sama lain. Ya, sudah dikasih tanda di Iqra-nya. Perhatian, bedakan dengan jelas antara huruf-huruf di bawah ini. Baik, kita mulai dari ta'awul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita baca terlebih dahulu, baru kemudian saya jelaskan satu persatu. A A A A, sa, sa. Baik, di baris pertama ini saya jelaskan terlebih dahulu dari bagian yang paling kanan. Hamzah dengan ain ini seringkali juga dibaca tertukar. Hamzah dari tenggorokan bagian bawah makhrajnya. Sedangkan ain naik sedikit di tenggorokan bagian tengah. Jadi seringkali pelafalan yang tertukar itu adalah huruf ainnya. Tidak menutup kemungkinan juga hamzah tertukar juga dengan ain. Tapi di lapangan saat halaqah seringkali saya mendengar huruf ain yang tertukar dengan huruf hamzah karena kondisi makhrajnya terlalu ke bawah. Harusnya kan ain di posisi tengah tenggorokan. Nah, ini ke bawah. Terutama pada saat ta'awudz. A'u ya, pada saat kita melafalkan huruf hamzah itu di tenggorokan bagian bawah. Au ya, pada saat au-nya ain, pelafalan ain yang dhammah itu naikkan, tapi jangan sampai naik ke hidung karena mereka adalah huruf yang di tenggorokan keluarnya, bukan dari hidung. A'u a ya. Jadi harus dibedakan antara huruf hamzah dengan huruf ain, jangan sampai sama. Kedua huruf ini memang keluar dari tenggorokan, tapi dua-duanya adalah huruf yang berbeda makhrajnya keluarnya ya. Hamzah dengan ha, ain dengan ha, itu pasangannya. Kita lanjut ke tetangganya, ke sebelahnya. Sa dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kenapa sering kali huruf sin, sa, huruf sin ini dari ujung lidah menempel pada bagian belakang gigi seri bagian bawah, dan dia memiliki sifat shafir yang tidak dimiliki huruf sa ya, ada desis. Tapi seringkali huruf sin dibacanya menjadi sa atau sa menjadi huruf sin. Nah, ini suka tertukar pelafalannya. Padahal mereka meskipun sama-sama dengan dari makhraj al-lisan, tapi berbeda. Yang satu ke atas, yang satu gigi seri bawah, bagian belakang lagi. Dan sifat mereka ada yang spesial ya. Kalau huruf sin itu ada sifat shafir yang tidak dimiliki oleh huruf sa. Jadi huruf-huruf ini harus mulai dari Iqra 1 ini kita lafalkan berbeda.
Lafalkan berbedanya dengan apa? Dengan tunaikan makhraj dan sifat-sifatnya. Itu yang akan nanti membuat keluarnya huruf-huruf ini berbeda satu sama lain. Yang membuat dia tertukar ya karena kita belum menunaikan hak mereka, mengeluarkan mereka sesuai dengan makhrajnya, ataupun sifat-sifatnya sering tertukar satu sama lain. Kita lanjutkan. Ha, ha, sa, sha, ja, za, sa, sha, la, za, sa, so. Baik, kita jelaskan satu persatu. Huruf H ini makhrajnya sama dengan huruf Ain dari tengah tenggorokan. Huruf H dari tenggorokan bagian bawah, sama seperti huruf Hamzah. Kedua huruf ini seringkali tertukar ya. Yang terutama itu ya satu sama lain sih sering tertukar. H sering dibaca H. H sering dibaca H, tapi yang sering banget sekali itu adalah H dibaca H. Tidak dinaikkan ke atas, ke tengah tenggorokan, tapi turun ke bawah H. Dan tidak menunaikan juga sifat-sifat mereka. Kedua huruf ini sifatnya sama, yang membedakan adalah makhrajnya ya. Yang satu dari bawah tenggorokan H, yang satu dari tengah tenggorokan H. Jadi jangan sampai tertukar. Kemudian ada huruf sa. Tadi dari mana? Dari ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Sedangkan huruf shin yaitu dari tengah lidah. Ya, tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas, tapi tidak sampai menempel. Bertemu. Ya. Dan dia memiliki sifat tafashi. Ya, yang tidak dimiliki oleh huruf sa. Jadi jangan sampai tertukar pelafalannya ya antara huruf sa dengan huruf shin. Lanjut ke baris berikutnya, huruf jim dari tengah lidah. Ya, huruf jim dan huruf shin ini makhrajnya sama. Cuman huruf jim ini sampai menempel ya dari tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Dan huruf zai. Huruf zai dengan huruf sin ini sama makhrajnya. Ya. Dia juga memiliki sifat sofir. Jadi seringkali tertukar juga nih antara huruf jim dan huruf zai, terutama ketika sudah bergandengan. Jaza, jaza, ya. Kadang-kadang huruf jim semua jaja atau zaza. Padahal pelafalannya harusnya jim dulu baru za. Jaza, jaza, jaza ya. Kemudian lanjut huruf sin dan huruf shin. Mereka sama-sama al-lisan tapi berbeda ya. Sin tadi sudah saya jelaskan, huruf shin juga sudah saya jelaskan. Mereka penulisannya mirip. Yang membedakan adalah titik 3 di huruf shin. Sa, sha, sa, sha ya. Kalau belum bisa terus diulang-ulang, terus berusaha, terus berdoa, terus diulang-ulang ya. Kadang ada yang sepele menurut kita, kok dia nggak bisa huruf shin ya, padahal itu mudah. Tapi itulah seninya belajar tahsin, belajar Al-Quran. Kadang huruf yang menurut kita mudah di orang lain itu susah ya. Ada teman yang menyebutkan huruf huruf shin itu sampai sekarang belum sampai ya. Masih proses. Hari ini mungkin belum bisa, insya Allah besok. Sha, dan jangan dimonyongkan ya, jangan agar dapat itunya jadi dimonyongkan, tidak, karena ini makhraj huruf shin di Iqra 1 masih
fathah. Ingat, perhatikan harokatnya fathah. Jadi jangan sampai dimonyongkan. Sya, sya. Tafasinya ya gimana, nggak bergelembung juga di mulut ya. Jadi dia suara itu terkumpul ya, tafasyinya terkumpul di dalam mulut. Dan satu-satunya sifat tafasyi yang dimiliki oleh huruf hijaiyah adalah huruf shin ya. Kemudian bawahnya huruf zal dan huruf zai ya. Huruf zal ini sama seperti huruf sa makhrajnya. Ini seringkali tertukarnya karena apa? Bentuknya mirip ya. Yang satu seperti koma melengkung setengah, yang zai itu lebih panjang. Kadang-kadang tertukarnya karena tulisannya mirip ya. Za, za, la, za ya, seperti itu. Membedakannya gimana? Kalau huruf zai itu lebih panjang, dia ada tarikan di kakinya lebih panjang ya, seperti itu. Jadi perhatikan, huruf zal mirip dengan huruf sa makhrajnya, sedangkan huruf zai sama makhrajnya dengan huruf sin. Za, kalau saya bilang ke anak-anak itu, huruf zai itu seperti kalau di biar mereka dapat itu seperti di abjad kita itu huruf z, biar dapat sofirnya za, za ya. Kemudian huruf sin dan huruf sod. Kedua huruf ini makhrajnya sama. Jadi zai, sin, sod itu satu makhraj. Yang membedakan adalah sifat-sifat mereka. Huruf sin sifatnya tipis, dibaca tipis, sedangkan sod dibaca tebal. Cara menebalkannya dengan saya ulang-ulang terus dari mulai kemarin ketemu huruf-huruf yang isti'la itu, dinaikkan pangkal lidah. Pangkal lidah dinaikkan, jadi suara itu bukan dimonyongkan untuk menebalkan huruf, tapi dengan menaikkan pangkal lidah. So, jadi bukan so. Ini kalau saya monyongkan nih mulut saya, so ya, tapi dinaikkan pangkal lidahnya, so. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pelafalan dulu, baru nanti materi kita. Materi saya jelaskan satu persatu. Kho, lo, ta, po, kho, za, wo, ka, lo, bo. Kho, huruf kho dan huruf ghain sama-sama huruf yang dibaca tebal, isti'la dan infitah. Huruf kho dan huruf ghain sama-sama makhraj dari tenggorokan bagian atas ya. Sering tertukarnya apa? Kadang-kadang ya tidak menunaikan sifatnya ya, kadang-kadang terdengar pelafalan huruf ghain itu mirip huruf kho karena memang mereka ya tetangga ya, mereka sama-sama keluar dari makhraj yang sama. Hati-hati saja dalam pelafalannya karena memang bentuknya juga kan berbeda. Kemudian huruf ta dan huruf po ini sama makhrajnya. Yang membedakan adalah sifat keduanya. Huruf ta bersifat tipis dan dia ada hamesnya, sedangkan huruf po dia huruf adalah isti'la dan itbaq. Jadi tebal ya. Jadi seringnya ini tertukarnya adalah pada saat pelafalan huruf po. Huruf po kan huruf tebal, tapi seringkali pelafalan huruf tebalnya itu ya huruf ta diganti dengan o-nya. Huruf ta, a-nya diganti o. Jadi tidak terdengar tebal, cuma diganti o aja. Misalkan pelafalannya jadi syaito. Nah,
itu kan belum tebal karena pangkal lidah belum naik, belum terdengar tebal. Beda dengan syaipo, syaipo. Bedakan dengan syaito. Sama-sama O, tapi terdengarnya beda. Karena memang pelafalannya yang satu huruf ta-nya saja diganti A-nya dengan O, yang satu dengan menaikkan pangkal lidah. Jadi tebal huruf muncul O-nya itu bukan karena kita paksa dia O, huruf tebal itu, tapi karena kita menaikkan pangkal lidah dan jadi tenggorokan menyempit itu. Jadi keluarlah po, po, po gitu. Ya, karena kita naikkan pangkal lidah kita. Kemudian huruf kho dan huruf qof. Ini adalah huruf yang tetanggaan, tapi mereka berbeda. Huruf kho dari tenggorokan bagian atas. Nah, naik dikit itu tetangganya huruf qof dari lisan. Huruf qof itu masuk ke huruf al-lisan, tapi sudah perbatasan dengan huruf kho. Jadi mereka tetanggaan, jiran ya mereka berdua. Seringkali jadi karena sedikit sekali ini, dikit sekali posisinya mereka, huruf qof ini kan dari pangkal lidah, jadi menyentuh ke tenggorokan, menyentuh pada langit-langit yang lunak. Maaf, diulang. Huruf qof dari pangkal lidah menyentuh pada langit-langit yang lunak. Jadi, posisi langit-langit yang lunak itu pangkal lidah sedikit turun ya, sampailah dengan huruf kho ya. Maka dari itu keduanya ini sering kali kadang-kadang dalam pelafalannya itu ya sedikit, tidak terlalu banyak. Saya mendapati sih tidak terlalu banyak yang tertukar antara huruf kho dan huruf qof. Cuman jadinya itu suka sedikit kepleset gitu ya istilahnya lidahnya. Kemudian huruf zal dan huruf wo ini makrotnya sama. Dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Yang membedakan seperti huruf ta dan po, mereka adalah huruf yang tebal dan huruf yang tipis. Huruf zal tipis, huruf wo tebal. Nah, sama. Kondisinya sama seperti huruf ta dan po. Dalam pelafalan huruf wo, seringkali huruf zal diganti o-a-nya. Jadi pada saat harokat fathah, pelafalan huruf wo itu cuma wo gitu. Jadi huruf zal yang diganti a-nya jadi o. Wo. Harusnya kan wo ya, pangkal lidah naik. Pangkal lidah naik. Ingat huruf tebal keluar o-nya itu karena kita menaikkan pangkal lidah, bukan kita paksa dia jadi o. Ya. Jadi kita naikkan pangkal lidah, tenggorokan menyempit, keluarlah huruf tebal. Wo ya. Wo za. Wo ya, beda. Terdengar beda? Iya, beda karena memang mereka huruf yang berbeda meskipun satu makhraj. Nah, kemudian huruf kaf dan qof. Nah, ini tetangga. Tadi saya bilang huruf qof pangkal tenggorokan, pangkal lidah, kok pangkal tenggorokan? Pangkal lidah menyentuh pada langit-langit yang lunak. Sedangkan huruf kaf, pangkal lidah menyentuh langit-langit yang lunak sekaligus yang keras. Nah, ini keplesetnya seringkali huruf qafnya sih yang sering dibaca menjadi kaf. Jadi, pada saat pelafalan huruf qaf, terutama yang harokatnya fathah, itu huruf kaf di-o-kan. Misal, qauma, qauma, sering dibaca qauma ya.
sering dibaca huruf kaf yang di-o-kan. Qauma. Berasa di pangkal lisan itu berasa. Belum sampai ke langit-langit yang lunak, belum. Ko dengan ko. Ko dengan ko. Ko dengan ko. Ini huruf qaf, ko, kaf, ko. Ya. Ko, ya. Sering dibaca pada saat qaula, qauma, qauma. Sering dibaca qauma, qaum, ya. Sering kali huruf qaf tertukar menjadi huruf kaf. Yang sering kali itu yang saya dapati pada saat kami halaqah. Dan yang sering kali dikoreksi oleh guru itu pada saat pelafalan, ya seperti contohnya yang tadi saya sebutkan, qauma, sering dibaca oleh teman-teman qauma. Lanjut ke huruf dho dan bo. Mereka sama-sama huruf yang isti'la dan itbaq. Huruf dho dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Sedangkan huruf bod dari sisi tepi geraham, entah itu yang kanan atau yang kiri, geraham bagian bawah bertemu dengan bagian atas tepinya, bo, dan kemudian dia ada sifat istitolah yang ujung lidah mendorong bertemu dengan gigi seri. Jadi itu yang sering membuat huruf bod terdengar menjadi huruf dho atau huruf dho terdengar menjadi huruf bo, karena ada istitolah itu, karena ada campurnya ujung lidah ya pada pelafalan huruf bod, pada sifat istitolahnya huruf bod. Jadi pada saat nah istitolahnya itu kan dia bergerak ya, ujung lidah itu bergerak untuk mendorong pada gigi seri. Sedangkan tumpuan kita bukan di istitolahnya itu, bukan di ujung lidah, tapi bod itu dari gigi geraham ya, tepi geraham, entah itu yang kanan atau yang kiri atau keduanya. Kalau saya yang kanan, fadli, bo. Sedangkan huruf wo. Nah, jadi seringnya itu pada saat apa ya? Saya mendengar teman-teman itu ada yang melafalkan huruf wo itu terdengarnya jadi huruf bo. Limin, seringnya terdengarnya limin gitu. Ya. Harusnya kan ujung lidahnya tuh menempel bertemu dengan ujung gigi seri atas. Mungkin agak ditarik ke belakang, jadi terdengarnya jadi bolimin. Jadi huruf wo-nya nanggung juga, karena tidak seperti huruf bod juga, karena gerahamnya tidak menempel ya, tidak bertemu geraham bawah dengan tepi geraham atasnya itu nggak bertemu. Hanya istitolahnya yang menyebabkan huruf wo tidak tepat pelafalannya, karena belum sampai di makhrajnya. Wo
ujung lidahnya itu tidak sampai persis bertemu dengan ujung gigi seri atas, ya. Jadi mungkin menempelnya di bagian belakang saja, tidak sampai ke ujung gigi seri atas. Jadi terdengarnya bolimin, bukan bo ya, tapi ya woli. Jadi terdengarnya wolimin ya, bukan wolimin, tapi bolimin gitu. Jadi bolimin. Nah, ini kan belum, ini saya melafalkannya tapi geraham saya tidak menempel. Bolimin, cuman sifat istitolahnya saja yang membuat tertukarnya huruf zo tersebut. Baik, sampai di sini semoga bisa dipahami. Kalau belum bisa diulang-ulang. Semoga dimudahkan Allah, dan jangan lupa bertalaki dengan guru agar bisa dikoreksi apa yang harus dibenarkan jika masih salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.